akan mengakibatkan server error. Server error akan memunculkan debugging, sehingga nanti akan mudah muncul informasi-informasi rahasia dan penting ke orang yang mengakses website kita, khususnya mereka yang melakukan SQL injection. Dia bisa aja bikin satu tools ya, bot ya, sehingga bot ini akan otomatis ngisi form ya, nggak melalui web ini, jadi dia bikin tools lagi di sini ya. Halo, selamat datang kembali di segmen di Architect. Kali ini episode ke-9 kita akan membahas seputar website, khususnya celah keamanan pada website yang menggunakan bahasa pemrograman ataupun framework dari PHP atau PHP. Kalau gitu, langsung saja kita ke gambar. Di sini ada 7 fokus pembahasan kita. Yang pertama SQL injection, yang kedua file upload, yang ketiga XSS, yang keempat DDoS, yang kelima CSRF, yang keenam packages atau third party, dan yang ketujuh include file. Teman-teman semua, di channel saya ini saya akan sangat sedikit yang namanya tutorial, karena segmen uh, channel saya adalah tentang arsitektur, lebih membahas bagaimana sistem itu bekerja, flow-nya, integrasinya, kemudian technical specification, dan yang terkait. Ya, sedangkan untuk tutorial bagaimana bikin coding yang baik, saya akan sangat jarang ya. Karena memang day to day saya pun sangat jarang dengan yang namanya ngoding ya. Dan bukan berarti saya sama sekali tidak bisa berikan kalian sampel coding ataupun tutorial coding, cuma akan sangat panjang kalau saya berikan tutorial coding. Tapi setidaknya dengan mindset pemahaman arsitektur, coding yang nanti kita akan buat, kita akan benar-benar aware terhadap arsitekturnya. Arsitektur itu outputnya pertama adalah performance, yang kedua efisiensi, yang ketiga security. Outputnya ini, coding apapun yang kita lakukan, maka output tiga ini harus tercapai. Dan ketiga output ini hanya bisa dicapai bila mana arsitektur yang kita buat sudah baik. Oke, lanjut kita langsung ke pembahasan pertama, SQL injection. Saya akan berikan sedikit contoh di sini ya, teman-teman. Jadi, misalnya ada function tadi get user. Kemudian function ini kita punya parameter ID. Kemudian di dalamnya ada kode SQL yang kita sudah buat. Misalnya tadi select from table name where ID sama dengan parameter ID. Oke. Sorry, oke. Ya. Jika SQL kita seperti ini sangat rentan terhadap aksi SQL injection. Kenapa? Karena ID yang kita dapat langsung dari parameter, artinya ID kita yang gunakan di sini, variabel ID ini, kita percaya penuh terhadap siapa yang akan memanggil function ini. Ya, sehingga ada celah di mana misalnya orang jahat ya, ID, atau bahkan misalnya celah di sisi front end-nya, ternyata ID ini bernilai misalnya 1, tapi di CCP kutip. Nah, dengan value seperti ini, maka SQL ini akan error. Nah, jika SQL error tanpa penanganan yang tepat, akan mengakibatkan server error. Server error akan memunculkan debugging, sehingga nanti akan mudah muncul informasi-informasi rahasia dan penting ke orang yang mengakses website kita, khususnya mereka yang melakukan SQL injection. Dan biasanya hacker-hacker yang baru belajar hacker akan mempelajari yang namanya SQL injection. Nah, informasi apa aja yang bakal muncul? Biasanya informasi servernya, kemudian IP address, folder, password, dan username, dan hal-hal penting lainnya, kredensial lainnya, yang mana bila itu bocor, diketahui oleh hacker, hacker akan menggunakan akses tersebut untuk login ke sistem website kita. Nah, untuk mengatasi ini, maka kita perlu lakukan namanya parsing parameter terlebih dahulu. Pastikan bahwa parameter yang sudah
diinputkan merupakan parameter valid. Oke, itu kasus pertama ya. Nah, kasus kedua, file upload. Oh ya, satu lagi teman-teman. Selain kita melakukan parameter, ya kalau kita menggunakan framework seperti Laravel, ya itu ada namanya ORM, ya atau ORM ya, ORM. Nah, ini baik bisa digunakan karena itu lebih safety, ya. Biasanya ORM itu sudah menyertakan fitur by default untuk mencegah aksi SQL injection ini. Yang kedua adalah file upload. Oke, file upload umumnya yang pemula ya akan menulis kode kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, file ada nama formnya tmp name. Ya, kemudian misalnya dia ke folder upload ya. Nama foldernya upload. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini programmer atau kita biasa menulis sesimpel ini sehingga di sini kita nggak pernah validasi. Kita nggak pernah peduli file apapun yang diupload oleh user. Sehingga user ya ataupun hacker biasanya mereka akan nge-upload file-file yang berbahaya misalnya seperti .php. Yang paling berbahaya itu .php, .js ya, .exe. Nah, ketiga file ini bersifat executable, apalagi PHP ya. Karena PHP itu interpreter, jenis bahasa tipikal bahasa pemrogramannya atau compilernya. Sehingga apapun yang berekstensi PHP dia akan langsung bisa dieksekusi di sisi server. Nah, ini akan sangat mudah diinjek ke dalam server sehingga server kita menjalankan script kode PHP yang memang kode itu nggak pernah kita ketahui, ya, yang pastinya berbahaya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya mereka bisa masuk ke akses server kita atau mereka masuk ke dalam sistem folder kita seperti membaca data, menghapus data, ya, mengunci file dan semacamnya. Ini yang sangat berbahaya, bisa fatal akibatnya. Ya, jadi dia bisa masuk akses ke dalam struktur folder. Ini sangat-sangat bahaya. Artinya dia bisa melakukan perubahan apapun di folder kita. Contohnya sebelah kiri ini, ya, bisa aja mereka masuk ke dalam struktur folder seperti ini, ya, sehingga uh, mereka akan sangat mudah mengacak-acak struktur folder yang ada di server kita. Dan umumnya ini pemula sangat sering melakukan kesalahan seperti ini ya. Dan banyak juga hacker pemula juga mencoba cara ini ya. Dan lucunya mereka bisa akses ke salah satu server ya, tapi mereka nggak bisa tahu cara menggunakannya sehingga mereka tidak melakukan kejahatan yang ekstrim. Ya kalau mereka mau melakukan kejahatan yang ekstrim dengan cara yang itu bisa-bisa aja. Tapi karena mereka sekedar ikuti tutorial, ya hacker pemula ini mereka tidak memanfaatkan senjatanya dengan optimal ya. Di sisi lain, para programmer juga banyak yang eh, lengah terhadap celah ini begitu. Lalu apa cara pencegahannya, teman-teman? Cara pencegahannya ada banyak cara ya. Tapi yang paling simpel di sini adalah kita pertama harus tahu extension name ya, extension dari file yang diupload dengan cara kode kurang lebih seperti ini ya. Kodenya seperti ini. Get info extension. Ya. Nah, kita akan dapatin nama ekstensinya ini bisa kemungkinan misalnya .jpg gitu ya. Oh sorry, dia nggak pakai dot biasanya. Saya udah lama juga nggak pakai bahas pemrograman PHP teman-teman, jadi mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Nah, kita cari tahu dulu apa yang mereka upload. Kemudian kita akan bikin list apa aja yang disupport, misalnya file support dalam bentuk array seperti ini boleh.
Bentar, saya nggak biasa bikin array begini. Misalnya tadi dot jpg atau yang terlarang ya, yang terlarang aja yang paling gampang. Misalnya php js exe. Nah, inilah file-file yang terlarang. Kemudian kita filter ya, bahwa file extension yang diupload tidak terkandung di dalam file support ya. Maka kita pakai tanda seru ini yang artinya bernilai false harusnya ya. Ini yang bernilai false ya, harus false. False tapi akan jadi true di sini maksudnya. Nah, kemudian ini baru kita masukkan ke dalam sini. Kurang lebih gitu. Ini harusnya. Ini cara pencegahan paling sederhana. Tapi bukan berarti cara ini masih ada atau cara yang terbaik. Karena ada kelemahan juga di mana bisa saja file yang diupload itu cuma di rename aja nak ya. Misalnya nama aslinya begini. Malware.exe. Nah, karena mau diupload jadi rename jadi malware.jpg. Bisa saja. Lalu gimana cara kita mengetahui bahwa ini benar-benar bukan aplikasi yang sifatnya executable? Caranya kita harus membaca yang namanya metadatanya. Ya, memang ini agak kompleks. Nanti teman-teman pelajari sendiri. Poinnya adalah bahwa pada proses file upload itu harus ada filter. Ya, karena ada potensi orang mengupload file-file yang sifatnya berbahaya, yaitu executable. Yang berbahayanya bukan file ekstensinya ini ya. Yang berbahayanya adalah executable. Kembali dalam masalah PHP. Kalaupun exe, kalau servernya Windows ya nggak guna, aman-aman aja, nggak akan jalan. Walaupun yang mereka upload adalah exe, ya. Karena apa? Karena exe ini tidak executable di Windows, di apa? Di Linux ya. Dia hanya bisa berjalan di Windows, maka no problem gitu, ya. Dan sebaliknya, kalau servernya adalah Linux dan PHP ya, atau PHP bahasa pemrogramannya, dia kan sebenarnya hanya teks ya. Tip apa namanya? MIME type-nya tuh teks ya, berupa teks ya. Tapi karena dia berekstensi PHP, ini yang menjadi executable. Karena PHP itu membaca setiap file yang berekstensi PHP. Kalau dia ekstensi PHP dan dia teks dan dia sesuai dengan aturan penulisan PHP, di antaranya ada header pembuka dan penutup ini, maka akan bersifat executable. Begitu. Jadi contohnya gini. Ini kode yang bisa dieksekusi oleh PHP. Ini juga kode PHP, tapi ini akan dianggap teks biasa, tapi ini sifatnya executable. Itu bedanya. Sama-sama dalam file yang sama. Nah, jadi kalau dia berekstensi PHP, maka si PHP akan anggap ini sebagai fungsi atau variabel atau line code yang harus dieksekusi. Tapi kalau dia bukan berekstensi PHP, misalnya file kode.php ya, isinya benar-benar kode PHP, tapi di rename sama si hackernya menjadi kode.jpg, di rename sama dia. Berhasil diupload ke server kita, maka percuma. Ini akan hanya dianggap teks biasa, bukan dianggap image, dianggapnya teks oleh si PHP ketika di-include. Ya, itu bedanya. Akan dianggap teks, bukan dianggap sebagai kode yang bisa di-compile oleh si PHP. Oke, ini contoh salah satu kelemahan dari sisi nomor 2 untuk PHP. Yang ketiga, XSS. Oke. XSS ini teman-teman, jadi dia mirip ya. Jadi gini. Ya, misalnya gini. Kembali ada SQL misalnya.
insert into table name, table ya. Ini nama kolomnya misalnya name values dot name, kurang lebih seperti ini. Oke, ini kembali di dalam function. Insert data name. Oke, misalnya ada sebuah function yang kita buat untuk menginsert data baru ya ke dalam sebuah database table, yang mana kita mengisi kolom name dengan name-nya ini, teman-teman, kembali kita percaya sepenuhnya terhadap apa yang dikirim oleh orang yang memanggil function ini. Ya, bisa saja ternyata usernya nih ya, si hackernya nih, iseng-iseng dia menulis kurang lebih kodenya seperti ini. Script ya, bisa berupa PHP, bisa berupa juga ini ya, window alert hello. Nah, ini contoh yang paling simple ya, yang paling baik ini. Ya, sehingga di database kita si values ini bernilai ini ya, bernilai script ini. Jadi script ini kalau saya contohkan di salah satu halaman web, misalnya di sini di kolom pencarian nih udah kita giniin misalnya di kolom pencarian ya, atau di kolom ya. Oh, enggak ada di kolom. Ya, di kolom misalnya yang disebut inputan kita ketik seperti tadi ya, kemudian kita klik simpan atau submit, maka kalau kode kita seperti ini, maka ketika parameter ditulis seperti itu oleh si hacker atau orang yang iseng, dan kita akan langsung tersimpan script ini di dalam database kita, sehingga ketika ditampilkan malah menampilkan alert ya, itu akan sangat mengganggu user yang lain gitu. Itu kalau scriptnya berupa JavaScript. Biasanya JavaScript kan end user browser site ya, scriptnya, jadi nggak akan mempengaruhi di sisi server, tapi sangat berpengaruh di sisi di sisi user ya, user experience-nya ya. Ini nggak hanya seperti ini ya, bisa aja berupa XML, bahkan PHP juga bisa mereka masukkan scriptnya, tergantung. Makanya cara pencegahannya di sini adalah kita pastikan bahwa name di sini sudah kita lakukan parsing, yaitu dengan name HTML special char harusnya ya. Nah, kurang lebih gitu. Nah, agar kalau dia berupa kode HTML, JavaScript dan semacamnya akan berformat string, dianggapnya string di sini ya, bukan format yang sifatnya script yang bisa tereksekut, tapi cuma dianggap string ya. Format penulisan kayak script, tapi dia dianggapnya teks gitu. Ini cara pencegahan salah satu kelemahan ketiga. Kita lanjut ke kelemahan berikutnya ya, DDoS. Oke, kelemahan berikutnya DDoS. DDoS ini nih sebenarnya dia bukan hanya di PHP ya teman-teman, tapi semua web itu pasti musuhnya DDoS. DDoS itu satu server ditembak dengan traffic yang ribuan kali, puluhan ribu kali dalam satu sekian detik misalnya, 1-2 menit, sehingga loadnya tinggi, server itu loadnya tinggi, CPU-nya penuh, RAM-nya penuh, akhirnya down. Nah, itu biasanya begitu ya. Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya biasanya di sisi gateway atau di sisi proxy ya. Memang agak susah teman-teman kalau web single personal page itu menerapkan anti DDoS, walaupun beberapa server hosting itu sudah dilengkapi DDoS umumnya gitu ya.
karena dia kan share ini ya, share server sebenarnya. Resource-nya mereka berbagi dengan yang lain. Pasti setiap penyedia hosting telah dilengkapi anti DDoS. Tapi kalau teman-teman ingin spesial untuk website teman-teman sendiri dilengkapi anti DDoS, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya Cloudflare nantinya. Oke, jadi itu terkait DDoS, itu bukan hanya di PHP, itu di semua web musuh. Salah satu musuh yang paling sering itu DDoS. Berikutnya CSRF. CSRF ya, CSRF itu um, dia semacam uh, token ya sebenarnya. Jadi CSRF ini sebenarnya gini teman-teman. Saya gambarin dikit. Misalnya ini teman-teman punya web, ya. Ini front end dan ini back end. Agar tadi sebenarnya tujuannya juga bagian daripada DDoS ini teman-teman, pencegahan DDoS sebenarnya. Atau istilahnya attempt yang tidak wajar. Itu tujuan penerapan CSRF ini. Nah, dia akan memberikan token biasanya. Biasanya ada, anggaplah web ini halaman login. Atau langsung deh login page. Login page. Ya. Kemudian nanti ketika disubmit datanya akan kembali ke backend. Dan backend akan menyimpan ke DB. Ya, ini database. Oke. Bayangkan teman-teman, kalau misalkan ini tuh nggak dibatasi, ya artinya bisa aja dia bisa isi nama, klik save, insert, isi nama lagi, klik save. Padahal satu orang aja, ya. Bayangkan misalnya untuk mengisi satu formulir itu hanya butuh waktu 1 menit, dia iseng-iseng 30 menit. Ya berarti sudah 30 row data yang bisa dia insert ke sini. Nah, di sini kan di login page udah ketahuan endpointnya apa, parameternya apa. Dia bisa aja bikin satu tools ya, bot ya. Sehingga bot ini akan otomatis ngisi form ya, nggak melalui web ini. Jadi dia bikin tools lagi di sini ya. Bot, kita anggap bot ya, bot script lah. Script sendiri itu yang auto, ya, sifatnya auto. Ya. Karena dia udah baca semua ini, dia tahu nih ya. Sehingga dia bisa nembak nih dalam 1 menit. Dia bisa nembak data 1 juta kali ya, 1.000 kali ya, 1.000 kali atau lebih ya, sehingga data di sini pun sama 1.000 kali juga di databasenya. Itu kalau satu hacker. Gimana kalau ada 2 dan 3 hacker, ada ratusan hacker? Bayangkan ya, itu kalau 1.000 kali. Gimana kalau 1 juta kali disanggup? Bayangkan nih, hancur nih database ini nih, habis lah, penuh lah dia langsung. Backendnya juga akan hancur, langsung down nih ya. Makanya ada yang namanya CSRF ini. CSRF pada bentuknya token. Jadi dia ada token di sini nanti teman-teman. Ya, dia ada token yang digenerate oleh si BE. Token itu kunci bahwa oh, ini token untuk prompt saat ini. Terbangunlah session di sini. Yang sifatnya sebentar, biasanya hitungannya jam, 1 jam atau 1 menit, ya menit sampai 1 jam. Nah, begitu tokennya ini habis, ya akan ditolak. Ya. Maka token ini harus dikembalikan ketika diupload. Si BE akan memvalidasi tokennya benar. Tanpa token dianggap berarti ini promnya prom ilegal. Ya, karena yang bisa ngedapetin token ini hanyalah si BE yang generate token, dan si BE ya, backend ini, server ini berasumsi bahwa yang bisa memberi dia token hanyalah login page ini. Ternyata misalnya nih, si hacker tahu nih tokennya. Bisa aja kan kalau udah bisa akses page ini udah human readable, udah gampang dibaca oleh manusia gitu. Kelihatan, tokennya pun kelihatan. Dicuri tokennya secara manual. Token ini dia masukkan ke sini. Ya. Dan dia bisa lagi-lagi
menggunakan bot ke backend ya. Jadi kalau dia dapat token, dia lagi bisa menggunakan bot untuk ngehit data ke backend. Jadi ini salah satu kelemahan yang sebenarnya nggak hanya di website PHP juga ya. Semua website pasti yang menggunakan sistem form pasti ini kelemahannya. Caranya bagaimana teman-teman untuk uh, mencegah ini? Ada dua pendekatannya. Pertama, pastikan tokennya di limit. Misalnya untuk 1-2 kali pakai untuk satu token. Sehingga kalau sudah 2 kali pakai, tokennya expire. Gimana kalau tokennya udah expire? Maka login page-nya harus di reload ya, di refresh untuk dapetin token baru gitu. Cara pertama, ini cara pertama aja nggak 100% aman. Cara kedua, maka pakai course ya. Jadi course itu dia dibatasi ya. Bahwa yang hanya bisa menghit API si backend ini adalah dibatasi pertama berdasarkan IP address. Ya. Kedua, dibatasi berdasarkan domain. Ini domainnya pasti berbeda ya. Ini domainnya sudah domain si si web itu. Ini domainnya bukan domain misalnya domainnya ini misalnya myweb.com ya. Ya, sedangkan yang ini domainnya adalah uh, localhost misalnya ya. Nah, dengan cara ini meskipun tokennya benar dan valid, tapi karena ada course di sini ya, maka domain yang diberikan udah berbeda nih teman-teman. Ya. Sehingga ditolak. Pengen lebih kuat lagi pakai user agent dan semacamnya. Itu akan jauh lebih aman. Nah, gitu. Jadi ini pendekatannya lebih ke arsitekturnya sebenarnya ketimbang sisi codingnya untuk celah yang kelima. Oke, lanjut ke celah keenam yaitu third party atau package ya. Kenapa package di PHP khususnya Laravel cukup berbahaya ketimbang di Node.js? Karena again dia sifatnya script ya, sorry, interpreter ya. Karena berupa teks bisa langsung di include bisa aja tadi kelemahan 1 sampai 5 ini adanya di sisi third party bisa jadi begitu sebenarnya. Ini yang kenapa third party bisa menjadi salah satu celah ya. Yang kedua, di sisi package ini ada package-package yang ilegal misalnya. Package yang unofficial dan semacamnya yang dipakai. Misalnya, oh kita pengen pakai API-nya Google, ternyata unofficial. API-nya YouTube ternyata unofficial. Itu juga bisa menjadi salah satu celah ya, mencuri data dan semacamnya pun bisa. Terus, versinya udah nggak cocok. Ya, kita udah Laravel beberapa package frameworknya misalnya, ternyata package-nya nggak pernah update yang dipakai. Ternyata package itu sangat digunakan oleh kita untuk modul aplikasi kita yang keberapa, yang mana. Sehingga ketika di update versi PHP-nya, di update versi Laravel-nya, ada salah satu package yang incompatible. Mau nggak mau modul itu kita buat ulang, ya, atau kita sesuaikan yang pastinya akan memakan waktu dan tenaga. Oke, itu yang kelima. Sorry, yang keenam maksudnya. Yang ke-7, include file. Oke. PHP biasanya kita pakai yang namanya include ya. Include file name .php. Sorry. Nah, include file ini juga bisa dilakukan oleh tadi misalnya orang upload PHP ke dalam server, kemudian dia tahu di dalam server kita itu ada beberapa folder, beberapa file. Dia include filenya. Misalnya filenya itu yang berisi informasi database. Ya misalnya database. Kalau dia berhasil seperti ini, dia punya akses
ke database melalui sistem file yang dia-upload. Ya, ini berbahayanya. Dan ini kalau sifatnya di dalam satu server yang sama. Kalau PHP yang kita setting misalnya dia support terhadap HTTP, maka dia pun bisa nih ya HTTP sorry tadi misalnya myweb.com slash apa tadi database ya, misalnya database.php. Jadi remote site, dia bisa include remote site dan enable, itu artinya file-file yang ada di server kita bisa dibaca scriptnya di server orang lain. Itu pun memungkinkan, dan itu merupakan salah satu celah di PHP. Oke, itu yang common teman-teman terkait kelemahan yang ada di website PHP ya, khususnya di sini pembahasannya nggak sebatas PHP ya, tapi PHP yang paling rentan. Bukan berarti PHP bahasa pemrograman yang buruk, dia adalah bahasa pemrograman yang uh, familiar, populer, yang paling populer, salah satu yang paling populer, paling banyak digunakan, paling besar komunitasnya, dan paling mudah untuk pemula dipelajari ya, dan paling cepat untuk development. Frameworknya pun banyak sekali yang bisa kita gunakan. Itu sebenarnya sangat baik, tapi karakteristiknya punya satu kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya ini yang cukup uh, atau yang perlu menjadi perhatian kita semua, dan saya secara pribadi sudah meninggalkan PHP untuk digunakan di skala enterprise dan sifatnya public. Kalau lokal masih boleh, tapi kalau sudah public, saya sangat tidak merekomendasikan menggunakan PHP ya, kecuali memang betul-betul programmer yang kita miliki sangat experiences, ngerti semua seluk-beluk PHP, kita masih bisa gunakan itu. Tapi untuk kembali, ini tergantung perspektif masing-masing, tidak ada yang salah dan benar soal ini. Dan cukup sampai di sini episode kita yang ke-9 yang membahas kelemahan atau celah-celah keamanan yang common yang ada pada website yang menggunakan PHP. Thank you, terima kasih, dan sampai jumpa lagi.